Rekayasa genetika yang memimpin eksperimen rahasia luar angkasa tersebut atas perintah perusahaan Energyn tempatnya bekerja. Yang lebih mengerikan, dalam kapsul tersebut terdapat tikus raksasa dan ganas, hasil eksperimen rekayasa genetika yang gagal tersebut. Sewaktu ia mengambil tabung hasil eksperimennya, tikus raksasa itu muncul dan hendak menerkamnya. Tetapi Dr. Atkin berhasil menyelamatkan diri hingga keluar dari kapsul tersebut dan masuk pesawat, dan pesawat pun melepaskan diri. Namun pesawat yang ia naiki tak mampu menahan panas dari api ledakan kapsul tersebut, hingga panas menembus, memecah kaca pesawat lalu meledak, hancur berkeping-keping. Ia tewas hancur bersamaan dengan tabung hasil eksperimen yang ia bawa. Dari sinilah petaka itu dimulai. Adegan dilanjutkan dengan menampilkan suasana tropis, sejuk dan tenang di hutan alam liar San Diego. Dan terdapat beberapa tokoh yang sedang menyusuri hutan, di mana salah satunya adalah Davis Okoye. Ini orangnya. Davis Okoye adalah seorang ahli primata. Ini George sebagai ahli primata. Okoye selalu mencoba menjalin keterkaitan emosional dengan hewan-hewan yang berada di hutan satwa alam liar San Diego. Davis Okoye sangat dekat dengan seekor gorila albino bernama George. Keduanya hanya menggunakan bahasa isyarat untuk bisa saling memahami, dan bahkan George sudah seperti sahabat tersendiri bagi Okoye. Adegan berlanjut dengan peristiwa jatuhnya benda api dari langit tepat di dekat George istirahat di sekumpulan serigala dan buaya yang sedang berenang. Dengan suasana mencekam bercampur penasaran, kemudian George mendekati dan memegang bara api tersebut yang ternyata sangat panas dan mengeluarkan gas berwarna hijau. George berteriak hingga terisap gas tersebut yang belakangan diketahui bahwa itu adalah patogen. Sejak malam itu, George jadi berubah terlebih pada tingkah lakunya. Sebaginya, Okoye mendapati gorila Grizzly tewas mengenaskan di dekat kandang George. Penasaran melihat hal tersebut, sembari terkejut, kemudian ia melihat kondisi George juga terluka. Kemudian Okoye bertanya-tanya mengapa bisa terjadi demikian. Okoye dan tim menemukan benda yang mungkin ada hubungannya dengan semua peristiwa yang terjadi beberapa waktu ini, sehingga ia berpikir ini untuk dapat diteliti. Adegan dilanjutkan dengan menampilkan dalang dari peristiwa ini, yakni Brad dan Clara sebagai pemilik Energyn Corporation. Brad marah karena penelitian berbiaya jutaan dolar itu gagal membawa hasil dan membuat saham perusahaan mereka merosot tajam. Tetapi sebaliknya, Clara menganggap eksperimen ini berhasil, dan ia tahu kalau tabung itu tahan panas, dan ia menjelaskan pada Brad jika hasil eksperimen tersebut telah mengenai hewan-hewan yang ada di Amerika dan harus mencari keberadaannya, dengan memerintahkan militer swasta langganan mereka yang dipimpin Bird. Karena jika DNA hewan tersebut dijual, maka harganya sangat mahal dan mereka akan kaya raya. Mereka melakukan pemberitaan di televisi untuk membuat alasan pada pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum bahwa eksperimen yang mereka lakukan demi kemajuan umat manusia. Dr. Cat, yang merupakan mantan karyawan dari perusahaan Energyn yang sempat dipenjara, mengetahui informasi tidak benar ini dan telah melihat dampaknya terhadap hewan-hewan di Amerika. Karena psikologi dan perkembangan George semakin mengkhawatirkan, lalu ia diisolasi dan untuk diambil sampel darahnya untuk dilakukan penelitian. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri George hingga keadaannya sedemikian rupa? Dr. Cat menemui Davis dan Nelson untuk memberitahukan penyebab George hingga demikian, dan memberitahu juga obat penawar untuk penyembuhannya. Ketika itu, George mengamuk tak terkontrol, menghancurkan semua benda-benda yang ada di ruangan tersebut, sembari
mendorong semua petugas-petugas yang ada di ruang isolasi dan ia melarikan diri dari tempat isolasi ke jalan raya. Melihat hal tersebut, kemudian Davis berusaha menenangkan George dan George dapat ditenangkan. Akan tetapi pihak kepolisian menembakinya dengan cairan obat bius. Perburuan kelompok Burke terhadap hewan serigala raksasa yang juga terkena cairan patogen itu terus berlanjut. Namun karena serigala raksasa ini sangat kuat, gesit, dan anti peluru, sehingga Burke dan semua anak buahnya tewas mengenaskan dan dilahap habis oleh serigala raksasa yang lapar. Pasukan militer Amerika yang dipimpin oleh agen FBI Harley Russell membawa David, Dr. Katie, dan Gorilla George dengan menggunakan pesawat militernya yang menurut informasinya belum tahu akan dibawa kemana. Sedangkan di atas gedung Energen, tanpa membuang waktu, Clara dan Barrett sibuk mengaktifkan tower signal frekuensi radio untuk menarik hewan-hewan yang terkena serum patogen menuju tempat tersebut untuk diambil DNA-nya. Seketika itu juga, buaya raksasa langsung bereaksi membabi buta menyusuri sumber pancaran energi tersebut. Begitu juga dengan George mengamuk tak terkendali hingga menyebabkan pesawat jatuh. Beruntung David, Katie, dan Harley Russell selamat dan berhasil mendarat meskipun pesawat meledak hancur lebur. David dan Dr. Katie berusaha mendapatkan pesawat agar dapat segera berangkat ke kota Los Angeles. Beruntung, Harley Russell bersedia meminjamkan pesawat militernya tersebut dan keduanya segera menuju ke sana. Melihat dari udara, keadaan kota semakin mengkhawatirkan karena gorila, buaya, dan serigala raksasa telah sampai di sana dan meluluh lantakkan kota. Melihat itu, David dan Katie mempercepat langkahnya menuju gedung Energen mencari keberadaan obat penawar tersebut. Sementara itu, pihak pemerintah dan militer yang dipimpin oleh Kolonel Corner terus menembaki ketiga raksasa itu dengan armada darat dan udara. Namun tak disangka, Clara dan Brad memergoki mereka berdua dengan menodongkan pistol ke arahnya sehingga kaki David tertembak oleh Clara. Sambil didorong senjata, David dan Katie dipaksa naik ke atas gedung untuk menuju helikopter yang telah disediakan oleh Clara. Namun, ketiga raksasa itu juga berusaha memanjat gedung menuju puncak tower signal frekuensi sehingga gedung bergoyang keras. Tak disangka gorila sudah berada di sana dan berusaha menghancurkan tower sumber frekuensi itu. Sementara Clara masih saja menodongkan senjata pada David dan Katie. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, ketika gorila berada di belakang Clara, Dr. Katie langsung mendorongnya, merebut pistol lalu memasukkan obat penawar itu ke saku baju Clara. Bertepatan dengan itu juga, gorila menggapai tubuh Clara dan memakannya. Beruntung obat tersebut masuk bersamaan dengan Clara. David dan Katie berusaha menuju ke helikopter untuk menyelamatkan diri. Beruntung keduanya berhasil meninggalkan gedung yang segera ambruk. Helikopter mereka jatuh, tapi mereka selamat. Bersyukur Katie dan David selamat dari jatuhnya helikopter tersebut. Tapi tak disangka, di dekat mereka terdapat gorila George yang juga terbangun dan telah sadarkan diri karena ia telah meminum obat penawarnya sehingga ia bisa berkomunikasi lagi dengan David. Dan George bersama-sama melawan buaya dan serigala raksasa yang ganas itu. Sementara dan segera menyampaikan pada Kolonel Corner selaku pimpinan militer. Adegan kembali menegangkan ketika David dan George bersama-sama menghadapi buaya raksasa yang ganas itu. Dengan tanpa rasa takut, George terus melawan buaya hingga ia mendapat pukulan keras dari ekor buaya tersebut yang menyebabkan dia terjatuh. Buaya segera ingin melahap David, namun yang terjadi malah sebaliknya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, George langsung mengambil sebilah besi
lalu dengan lompatan tinggi dan terukur menghujamkan besi itu tepat di mata buaya. Alhasil, buaya tersungkur, roboh, dan tewas. Penonton yang budiman, kini kota kembali telah selamat dari ancaman raksasa. Gorilla George kembali sehat, bentuknya tetap besar, tapi tak apalah katanya, asal ia tetap mendapat asupan makanan yang mencukupi dari tempatnya tinggal. Dan tamat. Saya Evan bersama redaksi yang bertugas mengucapkan selamat rebahan. Dadah.